Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Juga selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Kami berharap saudara berkenan hadir di kebaktian minggu mendatang dan turut serta dalam kegiatan rutin bersama kami. Kiranya kebaktian hari ini akan membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Warta Lisan GKI Bumiayu, Minggu 20 April 2025. Yang pertama, kegiatan sepekan yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihatnya dalam tayangan LCD. Kata yang kedua yaitu Sakramen Perjamuan Kudus dan Perjamuan Kudus Perumahan akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 7.15 dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim. Bagi yang memerlukan pelayanan Perjamuan Kudus Perumahan harap menghubungi majelis jemaat atau kantor gereja. Perjamuan Kudus Perumahan akan dilayankan setelah kebaktian Perjamuan Kudus. 3. Paskah Anak GKI Klasis Purwokerto Sektor 3. Komisi Anak GKI Bumiayu akan mengikuti Paskah Anak GKI Klasis Purwokerto Sektor 3 pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 4 sore di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mohon dukungan doa saudara. 4. Kegiatan Komisi Dewasa Lansia GKI Bumiayu, yaitu 1. Komisi Lansia GKI Bumiayu akan mengikuti kegiatan Temu Raya Lansia GKI Bumiayu yang diselenggarakan oleh Kul GKI Klasis Purwokerto pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 9.30 pagi di Tambi Resort Wonosobo. Mohon dukungan doa saudara. Komisi Dewasa GKI Bumi akan mengikuti persekutuan gabungan dan pembinaan intergenerasi yang diselenggarakan oleh Komisi Dewasa GKI Klasis Purwokerto pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 4 sore di GKI Gombong. Mohon dukungan doa saudara. 5. Sampul aksi puasa. Sampul aksi puasa berwarna coklat akan kita kumpulkan bersama pada hari ini di tempat yang telah disediakan. Informasi lowongan pekerjaan. Telah tersedia informasi lowongan pekerjaan yang saudara bisa lihat sekilas di tayangan LCD. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam warta yang telah ditempelkan. Sebagai himbauan, bila saudara mengetahui ada yang sedang sakit, melahirkan atau berduka, harap dapat segera menginformasikan kepada majelis jemaat. Untuk kelancaran ibadah kita, bagi jemaat yang mengajak anaknya, mohon dapat menjaganya agar ibadah dapat berlangsung dengan tenang. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menonaktifkannya selama kebaktian berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikianlah Warta Jemaat Lisan hari ini. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Cetak. Selamat beribadah.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan menyanyikan KJ 208 bait yang pertama, 2 dan 4. Fajar hidup mereka. Di hari Paskah, Kristus bangkit, kita beribadah kepada Tuhan dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa pertolongan berasal dari Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat Paskah. Kristus bangkit dan oleh kuasanya kita juga akan mengalami, bahkan sudah mengalami, sejak kita ikut merasakan penderitaan, dan kita juga akan bangkit bersama Kristus, hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, mari kita perhatikan 1 Korintus 15, ayat 20 sampai dengan 23. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung atau yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus
sebagai buah sulung. Yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita sambut dengan penuh sukacita selama 6 hari Minggu. Wajah kita mungkin agak sedih karena kita menghayati pra-Paskah atau bahkan kemarin seminggu kita menghayati penderitaan Kristus. Jadi mulut kita selalu tertutup, wajahnya muram karena sedih. Tapi hari ini Kristus bangkit. Jadi kita mesti gembira. Kita nyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan. Ku menang, ku menang. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita yang penuh dengan sorak-sorai kemenangan Kristus atas maut, dia hidup, dia bangkit setelah mati. Oleh karena itu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kami boleh ikut merasakan kemenangan Kristus atas maut tiap-tiap hari. Tetapi ya Tuhan, seringkali iblis menjatuhkan kami. Iblis menggoda kami. Dan kadang atau bahkan mungkin selama masa pra-Paskah kami menderita, kami jatuh, kami melakukan kesalahan. Kami mendukakan hati Tuhan. Dan penderitaan kami bukan seperti Kristus untuk menanggung kesalahan orang lain. Tetapi penderitaan kesusahan kami adalah salahnya kami sendiri. Kami telah jatuh dari godaan iblis. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, barangkali ada dosa, kesalahan yang spesifik, yang khusus
anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya saja di antara kita. Mari kita ucapkan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan konkret. Salah kita apa? Dosa kita apa? Dan mari kita berseru dalam hati kita masing-masing berkata, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita nyatakan juga pengakuan dosa kita dan keyakinan Tuhan memaafkan kita, mengampuni dosa kita dengan bersama menyanyikan lagu berikut ini. Syukur padamu Roh Kudus sertai umat-Mu dan langkah kami tuntunlah ke jalan yang benar. Nyatakan hanya oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan yang bekerja di dalam hati, dalam batin, dalam nurani kita, maka kita insyaf, kita mendusin
bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang cemar. Tetapi Roh Kudus juga yang memberi kekuatan kepada kita melalui darah Kristus untuk kita menjadi saksi Kristus, memancarkan sinar kasih-Nya. Oleh karena itu dengarlah Roma pasal 8 mulai ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung, yang pertama di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kemandikan dalam diri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hati kita masing-masing dan bersama-sama telah lega karena Tuhan menghapus semua kejahatan dan kesalahan saudara dan saya. Oleh karena itu dengan sukacita dan tekad yang sungguh-sungguh, seluruh hidup kita hanya menjunjung tinggi salib Kristus, memuliakan namanya, junjungan yang kupilih, yaitu Yesus penebus. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus.
saatnya sekarang ya Tuhan. Lebih lanjut, kami akan mendengar suara Tuhan dalam hati kami yang akan dibacakan oleh lektor. Semua firman Tuhan ini, baik perjanjian lama, Mazmur, perjanjian baru, surat-surat penggembalaan, dan Injil, kiranya menjadi kekuatan yang baru, hidup yang baru. Roh Kudus, tolonglah. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun, bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi suara tangisan ataupun suara erangan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya pula. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya pula. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan sia-sia bersusah payah atau melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka beserta mereka. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkan. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari lembu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bacaan kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah telah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang telah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantungkan Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi kepada Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mohon dengan bangkit berdiri kita menghayati kabar baik dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara bersama baca ayat kedua dan secara bergantian sampai ayat 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka
perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun, lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang menyimak, memperhatikan sungguh-sungguh, menaruh perhatian yang serius akan firman Tuhan, dan menyimpan dalam hati serta mempraktekkan dalam hidup sehari lepas sehari. Haleluya. Selama 6 minggu kira-kira kita menghayati masa pra-Paskah, dan puncaknya adalah minggu penderitaan Kristus sampai mati di kayu salib Golgota. Mulai dari hari Rabu Abu, dan ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada yang melakukan puasa atau pantang, tetapi mungkin juga ada yang tidak. Tapi semuanya itu bukan sekedar peringatan, bukan sekedar napak tilas. Sebab Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 dan 11 mengatakan dengan tandas begini, yang Paulus ingin dan lakukan, yang kehendaki, ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu, Prapaskah yang selama 6 minggu kita hayati, 40 hari, ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada yang mengikutinya di gereja secara tekun dan setia, penuh. Tapi mungkin ada yang bolos-bolos 1-2 kali. Ada yang ditambah dengan puasa pantang. Saudara-saudara, itu semua bukan sekedar peringatan. Paulus dengan tegas mengatakan, aku ingin merasakan kuasa. Aku ingin mengalami juga kekuatan dan power penderitaan serta kebangkitan Kristus. Dari leksioneri yang kita baca, ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya menemukan ada minimal 4 perspektif baru, power, kekuatan hidup baru. Bukan hanya kita kenang, bukan hanya kita ingat-ingat, tetapi kita hayati, kita alami sehari lepas sehari di sepanjang hidup kita sampai kepada kekekalan. 4 perspektif baru, power, kuasa
yang mempengaruhi hidup kita karena kita ikut merasakan, ikut mengalami penderitaan sampai kematian Kristus. Dan akhirnya kita bangkit adalah, pertama, Paskah adalah kemenangan. Yesus champion. Yang kedua, Paskah bukan hanya kemenangan, tetapi kebangkitan hidup kekal, hidup abadi. Kristus sebagai yang sulung, dan kita, semua orang pengikut-pengikutnya, akan mengintili dari belakang kebangkitan Kristus. Yang ketiga, dalam perspektif harapan yang universal, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Wahyu, dikatakan ada Yerusalem baru. Ada keabadian. Dan dalam doa Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi seperti di sorga. Yang keempat, kebangkitan Kristus adalah tanda, adalah meterai bahwa hutang dosa umat manusia sudah dibayar lunas, tuntas. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, Yesus adalah champion. Kalau orang kuno dulu bilang kampion. Kalau bapak saya itu, ayah saya sering bilang, wah kamu itu kampion loh. Badminton di sekolahan menang, di kampung menang, di gereja juara 1, single maupun double, renang juga begitu. Kamu itu kampion katanya. Wah, saya kepalanya jadi tambah besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang atlet renang misalnya, renang prestasi, bukan sekedar berenang, berolahraga biasa, tetapi ada target dengan disiplin ketat dan keras, sama seperti Kristus. Teman saya punya anak dari SD, kelas 5, sudah ikut renang prestasi. Di Magelang, jam 5 pagi, dia sudah ada di kolam renang. 1 jam, dia harus berlatih terus gaya bebas atau gaya punggung atau gaya kata sesuai dengan bakatnya. Tiap hari. Jam 6 selesai, pakai baju seragam sekolah SD, masuk sekolah. Tiap hari tidak boleh berhenti. Itu disiplin yang ketat dan keras. Saya bilang gini, lah mbok seminggu 2 kali lah istirahat. Oh enggak, dia bilang gitu. Anak saya ini kalau istirahat 1-2 kali dalam seminggu, kecepatannya itu turun 2 detik. Jadi atlet renang itu harus ketat berenang tiap hari. 1 jam minimal. Supaya nanti dia bisa jadi kampion, bisa jadi champion. Lah kalau sering bolos, enggak bakal. Yesus Kristus juga meraih kemenangan. Ia menjadi champion. Karena apa? 1, disiplin menyangkal diri.
Ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang kedua, memikul salib tiap hari. Dan yang ketiga, mengikuti perintah-perintah Allah Bapanya yang di surga. Saudara-saudara, disiplin ini saya terjemahkan dengan sumeleh, manut, dan manunggil. Itu ada di pastori, ada gua, ada salib, ada aksara Jawa, sumeleh, manut, manunggil dengan ikan. Dalam bahasa Yunani, ikan itu iktus. Itu akronim, dibuat akronim oleh pengikut-pengikut Kristus. Yesus Kristus, Huios Theos, anak Allah, soter. Jadi, kalau ingin seperti Kristus, kalau ingin champion seperti Kristus, atau Kristus menganugerahkan juga kemenangan hidup ini, sumeleh, manut, manunggil, bersatu dengan Kristus. Dalam perjamuan kudus besok hari Minggu, saudara dan saya diundang untuk makan roti dan minum anggur. Tanda tubuh dan darah Kristus. Kita makan, hati kita menyatu, jiwa kita menyatu dengan Kristus. Manunggil dengan Kristus. 2 bulan sekali kita menghayatinya dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap pengikut Kristus harus tidak ada kata lain, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti kehendak Kristus, sama seperti Kristus mengikuti Allah Bapa yang di surga. Ayah saya setiap hari Minggu dia pergi ke desa, genjreng katanya. Dia memang bawa gitar, menciptakan lagu-lagu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan dia menyanyi di desa-desa. Ada 27 gereja di desa, GKJ, GKJW, ada juga Pentakosta. Dan dia selalu membawa gitar pergi ke desa dan menyanyi. Sekali 2 kali khotbah, tapi yang sering dia menyanyi. Dan ia lakukan sampai titik darah penghabisan. Hari Minggu, ketika dia mau berangkat ke desa, sakit perutnya. Dan saya bilang, ya sudahlah hari ini tidak usah. Sorenya masuk rumah sakit. Seminggu kemudian meninggal dunia. Usia 83 tahun setengah. Saya ingin meneladan dia. Setia mengikut Kristus sampai akhir. Yang kedua, Kristus bukan hanya champion, tetapi ia bangkit hidup selama-lamanya. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan,
kebangkitan Kristus itu sebagai yang pertama, sebagai yang sulung di antara semua pengikut-pengikutnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, secara praksis itu berarti di saat hampir putus asa, masih selalu ada asa. Asa hasiluan ya. Selalu ada asa, ada harapan. Karena kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Kristus itu tidak pernah membuat kita, saudara dan saya, putus asa. Apapun kesulitan dan masalah, seberat apapun yang saudara sedang pikul, jangan putus asa. Pada tahun 1996, saya mencapai puncak pelayanan yang luar biasa. Saya melayani di Blora, gedung gereja baru direnovasi. Saya mencapai gelar magister teologi. Tetapi 4 tahun kemudian, saya mengalami kemerosotan hidup yang paling berat. Seperti dari tangga yang tinggi, tiba-tiba jatuh sampai di tanah. Dan saya menggambarkan saat itu, tahun 2000, saya itu tertelungkup, jatuh. Betul. Jadi orang miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu apa yang saya maksudkan. Dan selama 7 tahun, saya mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tetapi, suatu ketika saya kebaktian pagi hari, sore hari saya juga kebaktian. Firman Tuhan yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 mengatakan, jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya menjadi orang miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan istri dan anak-anak, keluarga saya hancur. Walaupun saya kerja di yayasan sosial, tapi saya merasa betul-betul miskin. Saya kos di ruangan kamar itu, saya merasa ternyata saya itu kere, saya itu miskin. Tapi saya tidak putus asa. Saya tetap melayani Tuhan. Sekali-sekali saya khotbah. 7 tahun kemudian Tuhan memberkati hidup saya. Mengembalikan keluarga saya. Saya punya keluarga baru. Dan Tuhan juga memberi kesempatan kepada saya melayani di Aji Barang, kemudian di Bumiayu, sebagai seperti seorang pendeta. Cuma saya nggak boleh melayani sakramen, itu saja. Yang lain ya dikerjakan. Jadi kebangkitan Kristus Paskah itu membuat saya tidak pernah putus asa.
tidak pernah merasa lemah dan jatuh lagi. Yang ketiga, kebangkitan Kristus itu menubuatkan tentang masa depan yang universal. Di kitab Yesaya yang kita baca tadi adalah nubuat yang luar biasa tentang langit baru dan bumi baru. Di dalam Yesaya juga, di kitab Wahyu juga, Yerusalem, kota damai, turun dari surga. Nah, Paul Tillich, saya berkali-kali mengutip teolog yang luar biasa ini dengan mengatakan, eternity now. Kekekalan hidup, keabadian hidup itu sekarang di dunia ini. Saat saudara dan saya percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan Ia bangkit dan hidup selama-lamanya, kita itu juga ikut hidup dalam keabadian sekarang di dunia ini sampai nanti. Walaupun nanti kita akan mati, tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang mati, ia akan hidup selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ibadah Kamis Putih kemarin sungguh luar biasa. Kita mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, supaya kita juga saling mengampuni. Maaf memaafkan. Surga itu kira-kira ya seperti Kamis Putih kemarin. Sayang saudara-saudara yang tidak ikut ibadah Kamis Putih. Surga itu sudah saudara dan saya cicipi sedikit pada waktu Kamis Putih malam. Itu surga itu kayak gitu. Keabadian itu kayak gitu. Saling memaafkan. Nah, kalau tidak ikut Kamis Putih nanti tanya Pendri, sudah direkam atau enggak, Pen? Ada ya, nah, lihat aja rekamannya. Dan itu bukan hanya Kamis Putih saja. Saudara dan saya, kita semua nyicipi surga tiap hari. Ketika saudara setia memaafkan dan dimaafkan, ketika saudara dan saya mengasihi dan dikasihi, karena Tuhan memaafkan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita melayani, karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani. Terakhir, yang keempat, Paskah adalah metre, lunasnya hutang dosa umat manusia. Cucuran darah Kristus sampai wafat di kayu salib Golgota. Tetapi pada hari yang ketiga, ia hidup, ia mengalami Passover, melewati penderitaan itu dan kematian, dan ia hidup selama-lamanya. Itu tanda dari Allah Bapa untuk menjadi metre. Anakku yang tunggal Yesus Kristus itu sudah mengorbankan dirinya habis dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan pengampunan dosa
seluruh umat manusia yang berdosa. Saat Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina di depan Tuhan Yesus Kristus, perempuan itu tidak berdaya. Ia diam 1000 bahasa. Ia tidak membela diri. Ya, karena si anu memperkosa saya. Enggak, dia diam saja. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ia memang bersalah. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina ini luar biasa. Anugerah Tuhan. Tuhan tidak menghukum orang berdosa. Tapi Tuhan berpesan, ojo meneh. Ojo dibaleni. Jangan diulangi lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Teman saya di Magelang berjudi sampai habis-habisan, nol. Sepeda motor dijual, istri dan anak-anaknya menderita. Tapi suatu ketika dia diberi kepercayaan oleh seorang bos pedagang, dipinjemi modal. Hari ini dia menjadi orang kaya. Waktu kami mencari dana, dia memberi biaya pembangunan ini 10 juta. Luar biasa. Ada lagi pengusaha yang pada tahun 90-an itu jatuh, habis rumahnya, uangnya dijual, tidak cukup untuk membayar hutang. Lalu ia berdoa tiap jam 12 malam. 12 malam berdoa. Dia belajar ambil MBA. Dia pikir dengan keahlian ekonomi, ekonominya bisa bangkit. Dia perkirakan 5 tahun. Tapi baru 3 tahun dia sudah bangkit. Hutangnya semua lunas, 3 tahun. Tapi kerja keras dan hemat. Dan dia bisa menabung sedikit demi sedikit. Semua hutangnya lunas, dia punya rumah, punya toko yang besar. Waktu saya ke sana menemui, dia memberi persembahan 10 juta. Untuk renovasi dan pembangunan pastori. Ada orang-orang yang jatuh miskin, tetapi bangkit. Ada asa di dalam penderitaan. Oleh karena itu, terakhir saya mau katakan, jangan malu jadi orang miskin. Karena Tuhan Yesus pasti mengangkat dan memberi harapan baru. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul 7:15 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sudah dibaptis untuk turut dalam ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini Bapak Ibu, kita mengingat pengorbanan Yesus yang di kayu salib, penderitaannya, dan juga kebangkitannya. Bagi kita yang merasa hatinya ada pergumulan, justru datanglah kepada Tuhan, karena pada saat inilah kita nanti akan bersama-sama mengikuti perjamuan dan yakinlah pengampunan Tuhan sudah diberikan pada kita. Dan sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita secara bersama-sama demikian. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita bersama-sama merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dan hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 27 April 2025 mendatang. Tuhan memberkati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa permohonan, doa syafaat kita. Ya Yesus Kristus, Engkau sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Kiranya kebangkitan-Mu terus hidup di dalam hati kami masing-masing. Kristus hidup, kami pun murid-murid Kristus hidup, bahkan hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak Kristus. Dengan rendah hati juga kami bersyukur kepadamu karena besok Minggu 27 April Engkau undang kami anak-anak, remaja pemuda, orang dewasa, lansia, semuanya
yang percaya kepada Kristus untuk makan minum dalam perjamuan Tuhan. Roti yang akan kami makan adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Air anggur yang akan kami minum adalah pembasuhan dosa yang sudah Kristus kucurkan di Bukit Golgota ribuan tahun yang lalu. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, hidup kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Hidup kami manunggil dengan Kristus Sang Juru Selamat kami. Tuhan yang di surga, saat ini kami teringat dan mendoakan saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit atau berobat jalan, kontrol dokter. Kami berdoa Tuhan, kalau memang sakitnya bisa disembuhkan, sembuhkanlah. Tetapi kalau sakitnya karena degeneratif, sel-sel utamanya rusak, berilah kekuatan. Karena tidak gampang mengalami regenerasi dalam tubuh yang sudah semakin renta. Berilah kekuatan yang cukup, sehingga walaupun tetap sakit, walaupun tetap minum obat, diberi kekuatan dan semangat hidup untuk terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak ringan tentang keluarga, relasi suami dan istri, relasi orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dalam keluarga-keluarga. Tiap-tiap kami ada salibnya sendiri-sendiri. Berilah kekuatan untuk mampu memikul tiap hari, tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Kami doakan khususnya pekerjaan, mencari nafkah rezeki kami tiap-tiap hari. Dalam seminggu ke depan, kiranya Tuhan berkati sama seperti berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami. Kami percaya Tuhan akan memberi rezeki yang secukupnya tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-gereja di mana-mana tempat. Tuhan berkati sehingga gereja boleh selalu memancarkan cahaya kasih Kristus di mana-mana. Akhirnya kami doakan juga negara dan bangsa kami, serta bangsa-bangsa di dunia ini. Berilah keamanan, kedamaian, tapi terutama kepada mereka yang menjadi korban bencana alam. Tuhan hibur dan Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa di dalam Kristus yang mengajar kami berdoa demikian.
Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan berikan persembahan. Pada saat ini akan ada tiga persembahan. Yang pertama kantong merah, nanti akan diedarkan itu untuk gereja, untuk kegiatan-kegiatan di gereja. Kemudian kantong hijau khusus untuk sarana prasarana, dan di sebelah kiri saya ini Bapak Ibu nanti ada tempat khusus bagi Bapak Ibu barangkali akan memberikan persembahan dalam bentuk aksi puasa. Aksi puasa ini nanti akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan membantu, ya, membantu sesama kita, tidak masuk ke dalam kas gereja, tetapi betul-betul kita laksanakan. Kami Majelis Jemaat menunggu dan meminta masukan dari Bapak Ibu, barangkali digunakan untuk kegiatan kemanusiaan apa. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, akan saya ambilkan dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan PKJ 16 bait yang pertama. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pengampunan-Mu, kami bersyukur atas persembahan yang terkumpul Tuhan, berkati anak-Mu yang mengelola, berkati majelis jemaat yang Kau percaya mengelola untuk menyalurkan persembahan-Mu kepada umat-Mu. Ampuni kami Tuhan, dalam kami memberikan persembahan jika ada isi hati kami yang Engkau tidak berkenan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Dengan sama-sama kita sungguh-sungguh mengagungkan rahasia makna dari ibadah kebaktian kita tiap-tiap hari Minggu. Ingatlah selalu akan firman Tuhan, baik yang dinyanyikan atau didaraskan atau dikhotbahkan, yang semuanya itu akan membawa kita masing-masing dan bersama-sama. Pertama, pemenang, champion, kampiun. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Beban, berat, persoalan apapun, jangan menjadi lemah dan putus asa karena Kristus bangkit memberi asa dalam setiap pergumulan kita. Yang ketiga, secara universal, dunia ini akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bisa semakin rusak, tetapi bisa juga semakin indah karena Yerusalem baru turun dari sorga ke dunia ini, kota damai. Dan yang keempat, hutang dosa kita sudah lunas, dibayar oleh Kristus. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita
damai sejahtera. Haleluya. Amin.